Di dunia ini banyak sekali ditemukan orang gagal dari berbagai macam latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Banyak di antara mereka yang masih muda, ada juga yang sudah tua, sebagian sudah menikah, sebagian lagi belum menikah, ada yang pria, ada juga yang wanita, ada yang tidak tamat SD, ada juga yang sudah lulus kuliah, tapi semua orang ini mempunyai kesamaan, yaitu mereka merasa gagal, letih, kalah, dan tidak berdaya. Mereka suka bercerita tentang situasi yang menghancurkan diri mereka, mengenai kekalahan mereka, dan mengenai kegagalan mereka. Di samping itu, ada juga kumpulan orang rata-rata. Mereka pernah merasakan kesuksesan, tapi mereka juga pernah mengalami kegagalan. Mereka punya luka yang belum sembuh dari kegagalan mereka, yang membuat mereka menjadi sering curiga, was-was, super hati-hati, dan tidak puas juga dengan dirinya. Mereka juga punya alasan mengapa mereka gagal dan hidup menjadi orang rata-rata. Mereka sebetulnya juga menyerah kalah, tapi dengan kondisi yang lebih terhormat daripada orang yang gagal. Sementara itu, ada juga kumpulan orang-orang sukses. Mereka juga pernah mengalami kekalahan, mereka juga pernah mengalami kegagalan. Mereka juga menjumpai hambatan, halangan, dan rintangan. Mereka juga berasal dari kondisi dan latar belakang yang sama dengan orang-orang yang gagal dan orang rata-rata. Tetapi mereka terus berjuang sampai akhirnya bisa meraih kesuksesan. Yang membedakan antara orang sukses dengan orang gagal dan orang rata-rata adalah respon mereka terhadap kekalahan dan kegagalan. Video ini berbagi tentang bagaimana cara orang sukses merubah kekalahan menjadi kemenangan dan merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Saat Anda membaca buku biografi orang sukses, Anda akan melihat bahwa mereka banyak sekali menemui hambatan, halangan, dan rintangan. Banyak di antara mereka yang dipandang rendah, dianggap gila bahkan, dilecehkan, dibully, diremehkan. Mereka menjumpai berbagai kemunduran, bahkan kegagalan. Tetapi mereka juga menggunakan hinaan, cemoohan, bahkan bullying orang-orang tersebut sebagai pendorong mereka, sebagai semangat mereka agar bisa meraih kesuksesan. Untuk membuktikan bahwa orang-orang yang meremehkan, bahkan melecehkan mereka itu salah. Dan menunjukkan pada mereka semua bahwa dia adalah seorang pemenang. Mereka juga menggunakan halangan dan rintangan yang merupakan batu sandungan menjadi batu tumpuan untuk mereka meraih kesuksesan. Bagaimana caranya merubah kegagalan menjadi kesuksesan? Yang pertama, rubah respon Anda terhadap kekalahan dan kegagalan. Perbedaan antara orang sukses dengan orang gagal dan orang rata-rata adalah respon mereka terhadap kegagalan. Ketika orang gagal terpukul jatuh, ia terpuruk, meratap, dan gagal untuk bangkit. Orang rata-rata ketika terpukul jatuh, berlutut, merangkak menjauh, dan berlari ke arah yang berlawanan, sehingga dia tidak akan terpukul jatuh lagi. Sementara itu, orang sukses ketika terpukul jatuh, dia bangkit, dia belajar dari kesalahan, dia bergerak maju, dia tempuh jalan menanjak, dan dia bertarung satu ronde lagi, dan lagi, sampai impian-impiannya tercapai. Orang rata-rata mengatakan, sometimes you win, sometimes you lose. Terkadang kamu menang, terkadang kamu kalah atau gagal. Tetapi orang sukses mengatakan, sometimes you win, sometimes you learn. Terkadang kamu menang, terkadang kamu belajar. Orang sukses tidak mengenal kata gagal. Orang sukses hanya mengenal kata belajar saat dia mengalami kekalahan atau kegagalan. Orang gagal dan orang rata-rata mengatakan pengalaman itu membutuhkan pengorbanan. Sementara orang sukses mengatakan pengalaman tidak mengambil apapun dari dirinya. Bahkan pengalaman memberikan banyak pembelajaran pada dirinya agar dia bisa sukses. Yang kedua, kita harus move on dari perasaan gagal itu. Kebanyakan orang gagal itu seperti orang yang putus cinta.
tenggelam dalam kesedihan, dan bahkan terpuruk kehidupannya karena nggak bisa move on. Mereka justru merasa tersakiti, mengenang masa-masa indah bersama kekasihnya, meratapi mengapa kekasihnya meninggalkan dia, dan seringkali suka mendengarkan lagu-lagu melo tentang patah hati, seperti lagu Butiran Debu. Ku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan duka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Kalau Anda menyanyikan lagu-lagu seperti ini, maka Anda akan semakin tenggelam, semakin frustrasi, semakin depresi. Karena Anda merasa diri Anda seperti butiran debu yang hancur berkeping-keping. Harusnya kalau kita mau move on dan bangkit dari kegagalan, kita harus mengganti lagu-lagu melo seperti ini dengan lagu yang membuat kita move on, yang membuat kita semangat, yang membuat kita bangkit, dan menunjukkan bahwa diri kita adalah seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Gantilah lagu-lagu melo tersebut dengan lagu-lagu yang semangat, seperti lagu Terus Berlari. Jalan panjang telah kulalui, penuh dusta dan penuh duri, tapi daku takkan sembunyi, walau hancur kan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, segala duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, ku tak akan peduli. Ku akan terus berlari, walau anganku tak pasti. Ku capai jalan hidup dalam usiaku kini. Ku harus terus berlari, ku ikuti matahari. Semangat hidupku tak akan pernah mati. Nah, lagu-lagu yang seperti ini yang akan membuat kita semangat dan bangkit setiap kali kita gagal. Karena di lagu ini, lirik lagunya penuh semangat. Dan walaupun ada kegagalan, seperti kehancuran, kegagalan, tetap akan dinikmati. Karena memahami bahwa hidup ini begitu indah. Walaupun banyak kegagalan, nggak akan menyerah. Walaupun jatuh, harus bangkit lagi. Dan terus berlari untuk menuju matahari, menuju impian, dan terus bersemangat sampai impiannya tercapai. Maka dari itu, ganti ya lagu-lagu melo yang membuat Anda semakin terpuruk dengan lagu-lagu yang penuh semangat. Banyak kok lagu-lagu lain yang penuh semangat. Oke? Yang ketiga, jangan menyalahkan lingkungan, keadaan, kondisi, orang lain, atau bahkan nasib atas kegagalan Anda. Karena hal itu tidak akan membawa kita menuju kesuksesan. Cari tahu apa yang berjalan salah sehingga Anda mengalami kegagalan. Kebanyakan orang gagal menyalahkan nasib untuk mencari simpati dan pembenaran mengapa dia kalah, mengapa dia gagal. Mereka gagal melihat peluang untuk bertumbuh lebih besar dan lebih kuat dan lebih percaya diri. Anda harus berani melakukan introspeksi diri. Cari tahu kesalahan dan kelemahan diri Anda dan lakukan perbaikan. Orang gagal adalah orang yang berbuat kesalahan besar dan tidak bisa belajar dari pengalaman tersebut. Sementara orang sukses berani melakukan introspeksi diri, dia perbaiki kesalahan-kesalahan dalam dirinya. Dia pelajari hal-hal yang dia tidak ketahui. Dia lakukan yang terbaik dari apa yang bisa dia lakukan. Dia perjuangkan, dia terus melakukan dan tidak pernah menyerah sampai impian-impiannya tercapai. Yang keempat, belajar dari kegagalan dengan menganalisa apa yang bisa Anda pelajari dari situasi tersebut. Evaluasi kegagalan Anda dengan objektif dan teliti. Cari tahu apa yang bisa diperbaiki atau dilakukan dengan cara yang berbeda di masa yang akan datang. Yang kelima, tingkatkan pengetahuan dan kemampuan Anda. Baik keterampilan soft skill atau penguasaan emosi, pengembangan diri, ataupun kemampuan technical skill dalam bidang yang Anda geluti atau Anda tekuni. Teruslah belajar dan berkembang
sehingga Anda bisa lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Yang keenam, temukan mentor yang tepat. Menghadapi kegagalan bisa sangat menantang secara emosional dan mental. Berbicara dengan mentor dapat membantu Anda mendapatkan perspektif baru dan dukungan yang dibutuhkan untuk memulihkan rasa percaya diri Anda dan kembali bersemangat untuk meraih impian dan tujuan Anda. Yang ketujuh, buat rencana dan tindakan yang baru untuk mencapai tujuan Anda. Cobalah sesuatu yang baru dan inovatif. Mungkin Anda perlu mencari cara baru untuk menghadapi masalah yang sama. Thomas Alva Edison dihormati dan dianggap sebagai ilmuwan yang paling tekun di dunia. Dia melakukan ribuan eksperimen sebelum menciptakan bola lampu. Edison menggabungkan ketekunan dengan eksperimen dan inovasi untuk mencari cara baru menemukan bola lampu. Pertimbangkan semua hal yang telah Anda pelajari dan buatlah rencana yang lebih efektif dan efisien ke depan. Yang kedelapan, saat kita menjumpai kegagalan dan tidak dapat melihat terobosan untuk meraih kesuksesan, ambillah waktu untuk istirahat sejenak. Refreshing untuk menyegarkan diri, melepas penat, dan menenangkan pikiran untuk meningkatkan efisiensi mental. Anda bisa melakukannya dengan cara memainkan musik, dengan tidur, dengan olahraga, dengan berlibur, atau dengan apapun yang bisa membuat Anda tenang, yang membuat Anda nyaman, yang membuat Anda bisa fresh kembali. Jadi, saat Anda buntu, ambil nafas jenak, istirahat, refreshing, dan kemudian berjuang satu ronde lagi. Yang kesembilan, tetaplah bersemangat dan mempertahankan tekad untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jangan menyerah dan tetap konsisten dalam mengejar tujuan Anda. Jangan biarkan kegagalan menghalangi Anda untuk mencapai tujuan Anda. Kesuksesan besar seringkali datang setelah melewati banyak kegagalan dan tantangan. Oleh karena itu, jangan takut untuk gagal, karena kegagalan dapat memberi pelajaran berharga dan memperkuat kemampuan untuk mencapai kesuksesan. Ingatlah bahwa kegagalan, perjuangan, dan kesuksesan adalah merupakan satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.